terpental. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang terlibat dalam kejadian tersebut. Ada 3 kendaraan. Yang pertama kendaraan pengangkut semen, kemudian kendaraan dump truck membawa pasir, dan kendaraan roda 2. Jadi menurut informasi sementara di lapangan bahwa kendaraan pengangkut pasir ini bergerak dari arah Cilegon menuju Serang. Setibanya di TKP, ya entah ngantuk atau seperti apa sehingga terjadilah tabrakan. Akibat insiden tersebut, sopir, kondektur, dan pengendara sepeda motor mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemacetan panjang terjadi lantaran proses evakuasi kendaraan berlangsung cukup lama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Dan kali ini bersama dengan saya, Reinhard Sirait. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. 2 tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pertama, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Ada 40 kurang lebih adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Selain itu, rekonstruksi juga digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. Jadi mau ditarik lagi enggak? Bagaimana yang pernah saya sampaikan, kami sampaikan bahwa dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video, itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya, itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya, itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video, tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Sebelumnya, polisi juga telah menahan AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, dan menetapkan teman Mario Dandi, Shane Lucas, sebagai tersangka. Keduanya berperan dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari terhitung sejak penyidik melakukan penahanan. Namun polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena AG adalah pelaku di bawah umur. Selain AG, polisi juga menetapkan Shane Lucas yang merupakan teman Mario Dandi Satrio menjadi tersangka pada 24 Februari 2023. Shane hanya bisa tertunduk dan meneteskan air mata. Ia bahkan tak sedikit pun mengarahkan pandangannya ke awak media. Shane berperan memprovokasi tersangka Mario Dandi Satrio. Di lokasi kejadian, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David sehingga viral di sosial media. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap David di kawasan Komplek Pesanggerahan Kebayoran, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu.
Mario Dandi mendatangi korban yang berada di rumah temannya dengan mengendarai mobil mewah dan langsung menganiaya korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Imbas penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, satu persatu pejabat pajak yang memiliki harta berlimpah dan gemar pamer di media sosial disorot oleh publik. KPK akan menindaklanjuti informasi terkait harta pejabat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Satu persatu pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang gemar pamer kemewahan di media sosial mulai ketar-ketir lantaran menjadi sorotan publik dan dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru, Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono menjadi sorotan setelah akun @partesosmed mengunggah rumah mewah di kawasan Cibubur. Selain rumah, istri dan anak Kepala Bea Cukai Makassar menjadi perbincangan karena busana yang dikenakan harganya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan profil Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Berdasarkan LHKPN per 16 Februari 2022, Andi Pramono sebagai pejabat negara Kepala Bea Cukai Makassar mencapai 13,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial. Dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya, karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana gitu ya, bersama dengan istri RAT. Oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan. 7 Maret lalu Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa KPK selama 9 jam. Pemeriksaan terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. KPK menilai harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto yang mencapai 15,7 miliar rupiah pada 2021 dianggap tak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Namun demikian, Eko menyampaikan terima kasih kepada KPK karena diberi kesempatan mengklarifikasi harta yang dipamerkan di media sosialnya. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo juga tak luput dari perhatian publik. Usai anaknya menganiaya David, anak pengurus GP Ansor, Rafael menjadi sorotan terutama koleksi harta yang merupakan kendaraan mewah yang dipamerkan anaknya Mario Dandi, mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Rafael pun diperiksa KPK dan dipecat dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara karena melakukan pelanggaran berat, yakni memanipulasi LHKPN. Ulah oknum pejabat pajak ini pun mencoreng institusi tempat Rafael bekerja. Kepercayaan publik juga tergerus karena di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana, mereka malah pamer kekayaan di media sosial. Dan Presiden Joko Widodo sidak kantor pelayanan pajak Pratama Solo Kamis sore. Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta pejabat Kementerian Keuangan. Presiden mengecek langsung wajib pajak yang sedang melaporkan surat pemberitahuan tahunan di KPP Solo. Dalam kesempatan ini, Presiden juga rapat dengan jajaran dari Kementerian Keuangan. Jokowi mengaku kaget karena masih banyak WP yang melaporkan SPT tahunan secara offline, padahal pemerintah sudah menggalakkan pelaporan pajak secara online. Mengecek secara langsung penyampaian SPT tahun 2023 ini. Saya kaget kok Bapak yang antri masih banyak. Padahal kita kan bisa e-filing dari rumah. WP wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul. Presiden Jokowi menyampaikan alasan masyarakat tetap melaporkan SPT ke kantor pajak sebab masyarakat ingin memastikan data pajak diisi dengan benar. Jokowi berharap agar seluruh wajib pajak melaporkan harta kekayaannya paling lambat 31 Maret 2023. Sebab penerimaan negara dari pajak diharapkan bisa untuk membayar subsidi BBM, subsidi listrik, dana desa, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menemui Menko Polhukam Mahfud MD segera. Hal ini terkait dengan pernyataan Mahfud MD mengenai transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah
ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Menanggapi temuan Menko Polhukam ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu mengenai transaksi tersebut. Meski sudah menerima surat dari PPATK, Menkeu mengakui tidak menemukan adanya angka 300 triliun dari laporan tersebut. Ia mengaku jika belum membaca surat dari PPATK ini secara tuntas karena baru diterima dalam perjalanan menuju ke Solo. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Irfan cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu nggak ada satupun angka. Menteri Keuangan menambahkan selama ini PPATK terus menginformasikan secara rutin jika ada transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Dari periode 2009 sampai 2023 sudah ada 196 surat yang diterima Kementerian Keuangan. Bahkan sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai teridentifikasi 2 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang diserahkan ke pihak keluarga. Informasinya kami hadirkan usai jeda.